Mari kita membuka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca berganti-gantian. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Jikalau sudah menemukan, kita akan baca berganti-gantian. Saya terlebih dahulu ayat yang ke-5, lalu disambung oleh Bapak Ibu sampai ayat 11 kita berganti-gantian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang saya akan bacakan dari terjemahan lama. Terjemahan yang tadi kita baca adalah terjemahan baru versi pertama. Versi keduanya yang sekarang juga sudah banyak Alkitabnya diterbitkan itu mirip saja. Tetapi saya kira terjemahan lama ada keunikannya sendiri. Maka jikalau Bapak Ibu punya terjemahan lama boleh menyimaknya, tapi jikalau tidak saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Taruhlah di dalam hatimu ingatan ini yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang walaupun ia dengan keadaan Allah, tiada mengirakan hal itu sebagai satu keuntungan menjadi setara dengan Allah, melainkan menghampakan dirinya, menjadi hamba di dalam keadaan sama dengan manusia, dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Ia sudah merendahkan dirinya dan taat sehingga sampai kepada maut, yaitu mati tersalib. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu akan bertelut segala lutut, daripada yang di sorga dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, kepada kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-6. Yang walaupun ia dengan keadaan Allah, tidak menghiraukan hal itu sebagai satu keuntungan, melainkan dia menghampakan dirinya menjadi hamba. Demikian jauh pembacaan kita saudara-saudara sekalian. Inilah ayat yang kita akan renungkan bersama. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Terangilah hati kami, supaya kami pulang seperti yang dikatakan oleh ayat Alkitab ini, yaitu lidah kami, hati kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan memimpin waktu ke depan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertakhta. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema ini sebenarnya adalah tema yang sulit. Tema yang mungkin bagi sebagian orang seperti suatu skandal. Tahu skandal ya? Kalau skandal berarti jangan dibicarakan. Seperti aib, jangan dibicarakan. Banyak orang tidak mau mendengar akan hal ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, inilah inti Natal.
Jikalau kita belum mengerti, jikalau kita belum percaya Allah jadi manusia, maka kita sesungguhnya tidak pernah memaknai Natal dengan benar. Sekali lagi, inti Natal adalah Allah menjadi manusia. Inilah yang tadi dinyanyikan oleh tim paduan suara. Misteri yang agung. Saudara, kalau suatu misteri biasanya orang takut tidak? Misteri horor begitu ya. Waduh, misteri apa ini? Tapi ini misteri yang agung, yang indah, yang mulia. Kita akan lihat bersama-sama saudara-saudara sekalian. Saudara, kalau ditanya Allah jadi manusia, mungkin kita mulai berpikir, adakah di antara saudara di sini yang waktu lihat tema ini atau barusan saya ucapkan mulai terpikir, Allah kan di sorga, manusia di bumi. Bagaimana mungkin Allah yang di sorga menjadi manusia yang seperti di bumi? Kan terpisah sorga dan bumi. Mungkin kita juga berimajinasi seperti ini. Allah jadi manusia. Kalau saya jadi Allah, kalau saudara jadi Allah, mau tidak jadi manusia? Kalau saudara jadi Allah misalkan, contoh saja, maukah jadi manusia? Saya kira tidak mau, bukan? Manusia itu kan terbatas, manusia itu kan lemah, manusia itu kan berdosa, manusia itu akan mati. Ngapain Allah yang kekal, yang tak terbatas, yang suci, yang hidup kekal, mau jadi manusia? Lebih baik manusia jadi Allah. Mana yang saudara mau pilih? Allah jadi manusia atau manusia jadi Allah? Mungkin banyak orang juga akan pilih lebih baik manusia jadi Allah. Manusia terbatas, manusia bisa sakit, manusia lemah. Kalau jadi Allah berarti kita kuat, kita jadi maha kuasa, tidak akan sakit, dan kita akan akhirnya tidak mati. Lebih baik jadi Allah. Saudara-saudara sekalian, di zaman sekarang kita melihat banyak orang tertarik memang mau jadi Allah. Ambil contoh saja. Saya datang dari Surabaya. Di Surabaya begitu banyak klinik kecantikan. Di dalam dekat rumah saya kira-kira 1 kilo sampai 2 kilo 10 klinik kecantikan. Banyak sekali. Kenapa? Karena biasanya yang ke situ wanita, tapi saya nggak tahu kalau pria juga ke situ ya. Maunya mencari obat yang namanya anti-aging. Tidak mau jadi tua, menolak jadi tua. Ini sedikit mirip mau menjadi seperti Allah. Karena mau terus muda, mau terus hidup, kalau bisa lebih panjang. Nah, saudara-saudara sekalian, satu kali beberapa bulan yang lalu tertangkap basah percakapan antara dua presiden yang sangat powerful di dunia. Yaitu pertama Xi Jinping, presiden dari mana? Tiongkok. Yang kedua, Vladimir Putin, presiden dari Rusia. Apa percakapan mereka? Wah, kalau ketahuan pasti banyak orang mau dengar. Apa ya percakapan mereka? Satu orang berkata begini, sekarang ada namanya bioteknologi yang makin berkembang. Teknologi biologis, teknologi digabung dengan biologi makin berkembang. Sehingga katanya organ manusia bisa terus ditransplantasi terus menerus. Berarti misalkan kalau jantung kalah, bukan cuma di bypass, bisa diganti. Kalau liver habis, bisa juga diganti terus menerus supaya hidup makin lebih lama. Jadi kalau sekarang usia 70 kelihatan sudah umur, mereka bicara nanti mungkin berapa puluh tahun ke depan usia 70 kayak anak-anak katanya. Usia 70 jadi terlihat sangat muda karena teknologi makin maju sehingga orang makin lama bisa terus hidup lebih lama, makin menuju kepada immortalitas, tidak bisa mati kata mereka. Tujuannya apa sih? Karena mereka mau tetap berkuasa. Saudara mau manusia jadi Allah? Mau? Xi Jinping dan Putin mau.
Makanya mereka diskusi sangat seru tentang hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dunia menolak Allah jadi manusia. Dunia anggap tidak masuk akal Allah jadi manusia. Dunia malah lebih ingin manusia jadi Allah. Tetapi saudara-saudara sekalian, Allah jadi manusia itu fakta. Itu apa? Fakta. Allah jadi manusia itu adalah bukan teori, bukan ide, bukan sesuatu konsep, tetapi sesuatu yang realita, sesuatu yang kenyataan, sesuatu fakta yang tidak dapat dibantahkan. Amin. Allah jadi manusia. Siapa itu Allah yang jadi manusia? Inilah yang kita sebut dengan nama inkarnasi. Inkarnasi. Allah jadi manusia. Maka kita tanya, siapakah itu Allah yang jadi manusia? Manusia manakah yang kepenuhan Allah ada di dalamnya? Siapa namanya? Yesus Kristus. Ini tidak bisa dibantahkan. Namanya adalah Yesus. Ini bukan nama dari orang tua. Ini nama dari malaikat. Malaikat datang kepada Yusuf. Malaikat datang kepada Maria. Beritanya sama. Kalian akan ada anak. Dan namailah dia Yesus. Artinya apa? Juru selamat. Bukan manusia yang namakan. Malaikat yang namakan. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Allah jadi manusia. Dia lahir lewat seorang ibu. Dia punya ibu, dia punya bapak, tetapi dia bukan berasal dari manusia. Dari mana dia datangnya? Dari kekekalan. Allah yang kekal jadi manusia lewat seorang ibu. Dia bukan setengah Allah, setengah manusia. Dia bukan setengah dewa, setengah manusia. Dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. 100% Allah, 100% manusia. Dia bukan cuma terlihat seperti manusia, tapi sebenarnya dia Allah. Tidak. Dia benar-benar manusia. Maka tadi kita sempat baca dikatakan dia terlihat memiliki sikap sebagai manusia. Tetapi lebih tepat bukan sekedar terlihat. Saudara, kalau terlihat seolah-olah bisa salah lihat, betul tidak? Terlihat. Kelihatannya. Yakin atau tidak itu kalau kelihatannya? Enggak yakin. Tetapi Yesus bukan cuma kelihatannya manusia. Dia benar-benar adalah manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. 100% Allah, 100% manusia. Di dalam satu pribadi. Namanya Yesus. Di dalam berapa pribadi? Cuman satu, yaitu Yesus Kristus. Dia dapat dilihat, dia dapat diraba, dia dapat didengar suaranya. Dia pernah hidup. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah jadi manusia bukan suatu tema saja, bukan satu konsep saja, tapi suatu realita di dalam satu pribadi. Namanya adalah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, apakah ada ajaran agama lain yang membicarakan tentang Allah jadi manusia? Banyak orang berkata, oh, kekristenan sama saja dengan agama yang lain. Oh, semua agama sama saja. Tapi saudara-saudara sekalian, mari coba kita perhatikan dengan lebih teliti. Apakah Allah jadi manusia ada di dalam agama lain? Saudara-saudara sekalian, pertama-tama ada yang menolak. Teman-teman kita di dalam agama Islam, mereka berkata itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Allah jadi manusia? Allah, dia tidak mungkin jadi manusia. Karena mereka berkata, kalau dia jadi manusia, berarti dia tidak lagi jadi Allah dong. Kalau dia jadi manusia, berarti dia tidak lagi maha kuasa. Kalau dia jadi manusia, berarti dia tidak lagi kekal.
Kalau dia jadi manusia, berarti dia menjadi terbatas. Wah, saudara-saudara sekalian, teman-teman kita yang ada di Islam, mereka ada tepatnya, mereka ada benarnya, dan kita memang setuju. Kita setuju dengan mereka. Bagaimana kita setuju? Kita setuju karena Allah tidak mungkin berhenti jadi Allah. Amin. Allah jadi manusia, tidak mungkin dia berhenti jadi Allah. Tetapi waktu dia jadi manusia, di dalam iman Kristen kita percaya dia tetap Allah, tetapi dia mengambil suatu natur yang baru, yaitu natur manusia. Allah kita kreatif. Dia tidak berhenti jadi Allah, dia tetap Allah. Kalau kita berkata dia berhenti jadi Allah, dia cuma jadi manusia, maka itu penghujatan. Betul? Tetapi kita percaya dia tetap Allah, namun dia mengambil rupa manusia juga. Ingat tadi 100% apa? Allah, 100% manusia. Apakah Allahnya hilang? Tidak. Tetapi apakah dia jadi manusia? Ya. Inilah keindahan iman Kristen. Allah sekaligus manusia di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat kenapa Allah harus bersama dengan manusia. Kenapa? Kenapa Allah harus jadi manusia juga? Kenapa? Nanti kita akan lihat. Tetapi kita setuju dulu sampai di sini, bahwa Allah jadi manusia, dia tetap Allah. Amin. Dia tidak kehilangan keilahiannya, namun dia tambahkan. Itu yang tadi di Filipi 2 dikatakan. Dia ambil, dia tambahkan satu natur yang baru di dalam hidupnya, yaitu dia menjadi manusia juga. Contohnya bagaimana, Pak? Waktu Yesus hidup di dalam dunia, apakah Yesus lapar? Apakah Yesus haus? Apakah Yesus juga perlu tidur? Perlu istirahat? Ya. Apakah Yesus kesakitan? Ya, itu menunjukkan dia adalah sepenuhnya manusia. Tetapi apakah dia hanya manusia saja? Tidak. Bukankah Yesus pernah berjalan di atas air? Dan dia bukan cuma berjalan di atas air, dia meneduhkan badai. Amin. Badai yang bergelombang dikatakan diam, langsung diam. Maka murid-muridnya pun bersujud dan berkata, siapakah orang ini? Siapa dia sampai-sampai membuat badai bisa tenang? Maka dia bukan manusia biasa. Mereka mulai melihat ini anak Allah. Dia melakukan mujizat. 5 roti untuk 5.000 orang makan. Lebih bahkan dari 5.000 orang. Dia menyembuhkan orang tanpa pakai obat, cuman lewat perkataan. Maka dia pasti Allah. Dan satu lagi, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa berkata dosamu sudah diampuni jikalau dia bukan Allah? Amin. Adakah pemimpin agama di dunia yang berani berkata kepada orang lain, dosamu diampuni? Tidak. Adakah pemimpin agama lain yang pernah berkata kepada pengikutnya, ikut aku. Kalau ikut aku, dosamu diampuni. Tidak. Hanya Yesus Kristus. Itu berarti dia adalah Allah sekaligus manusia. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Tetapi ada macam orang yang kedua. Mereka seolah-olah, ini penting, seolah-olah sepertinya mirip, tetapi sebenarnya beda. Ya, seolah-olah itu dia pacar saya, itu dia calon pacar saya. Ternyata bukan. Seolah-olah, padahal bukan. Karena belum kenal. Jadi dari jauh lihat kok mirip, seolah-olah. Pas dekat, salah. Seolah-olah bisa salah. Nah, ini seolah-olah mereka percaya Allah jadi manusia. Padahal beda dengan iman Kristen. Siapa itu? Teman-teman kita di agama Hindu.
Nah, orang Hindu percaya Allah jadi manusia. Tapi nanti kita lihat ini beda dengan kekristenan. Saudara, siapa di sini pernah nonton film Avatar? Ada yang pernah nonton film Avatar? Nah, film Avatar itu film yang sangat dipengaruhi oleh Hindu. Avatar itu adalah suatu bentuk tubuh, suatu tubuh yang bisa dipakai. Orang bisa masuk ke dalam tubuh itu. Nah, ini adalah cerita Hindu. Orang Hindu percaya mereka punya 3 dewa yang paling utama. Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa. Nah, ini 3 yang paling besar. Mereka percaya Dewa Siwa biasanya jadi manusia. Makanya ada istilah Ramayana. Krishna itu adalah dewa yang jadi manusia. Apakah mereka percaya bahwa Ramayana dan Krishna lahir? Iya, mereka percaya. Mirip sekali ya dengan kekristenan. Mereka percaya juga Rama dan Krishna itu pernah menjadi bayi. Tetapi di sini bedanya, saudara-saudara sekalian. Mereka tidak benar-benar manusia. Mereka cuman kelihatan manusia. Bahkan di dalam kitab Hindu pun dikatakan adalah bodoh. Sekali lagi ya, ini keras sekali. Adalah bodoh jikalau orang percaya bahwa Krishna adalah manusia. Berarti manusia bukan. Cuman kelihatan seperti manusia. Ini beda dengan Yesus. Yesus benar-benar manusia. Yesus benar-benar merasakan sakit. Yesus benar-benar merasa dicobai oleh iblis seperti saudara dan saya. Makanya di Ibrani dikatakan dia menjadi sama seperti kita. Hanya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ini bedanya. Apakah kita dicobai oleh iblis? Ya. Apakah kita bisa merasakan digoda oleh iblis? Ya. Apakah Yesus juga dicobai iblis? Ya. Maka Yesus, dia benar-benar manusia sampai dia mati. Sampai apa? Dia mati di kayu salib. Saudara, coba saya tanya, manusia bisa mati? Bisa. Dan manusia akan mati. Tapi kalau Allah bisa mati? Tidak bisa. Maka Yesus Allah jadi manusia sehingga dia benar-benar bisa mati. Beda dengan cerita Hindu. Saya tambahkan sedikit. Kalau di Hindu, kalau ditanya, apakah Ramayana, Krishna itu ada tanggal lahirnya? Ada tahun lahirnya? Mereka akan berkata ada sih, tapi tidak terlalu jelas. Tapi beda dengan Yesus. Yesus dia lahir kapan? 2000 lebih tahun yang lalu. Karena Yesus lahir, makanya sejarah memisahkan 2 macam waktu, yaitu sebelum Masehi dan bukan sesudah Masehi saja. Jadi SM sebelum Masehi, M Masehi. Kenapa? Karena kelahiran Yesus. Berarti Yesus benar-benar adalah hasil sejarah? Ya. Apakah ada catatan tentang kelahiran Yesus? Ya. Apakah ada pengikut Yesus? Ada. Apakah ada yang lihat Yesus mati? Ada. Apakah ada yang menjadi musuh Yesus? Ya. Apakah ada yang lihat Yesus bangkit? Ya. Semua jelas sejarahnya. Amin. Makanya Paulus berkata, kalau Yesus tidak pernah bangkit, sia-sialah iman kita. Sekali lagi, kalau Yesus tidak pernah bangkit, sia-sialah iman kita. Sebaliknya, karena Yesus bangkit, iman kita sia-sia tidak? Sama sekali tidak. Iman kita sia-sia tidak? Sedikit yang jawab. Iman kita sia-sia tidak?
Tidak, karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Amin. Maka Hindu tidak ada sejarahnya. Hindu mitos. Hindu legenda. Mirip seolah-olah, tetapi beda. Kekristenan sangat jelas. Allah jadi manusia, menderita bersama-sama dengan kita, merasakan kesakitan, dan bahkan dia mati sampai akhirnya dia juga bangkit. Maka saudara-saudara sekalian, seringkali orang berkata seperti ini, kenapa Tuhan izinkan saya menderita? Mungkin teman-teman kita yang ada di Aceh dan Sumatera bisa saja berteriak seperti demikian. Katanya Tuhan mengasihi, tapi kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Pernah ada yang bertanya seperti ini? Katanya Tuhan itu cinta, kenapa Dia izinkan saya mengalami kesusahan yang tidak ada habis-habisnya? Saudara-saudara sekalian, saya ingin jawab seperti ini. Dan ini adalah jawaban dari Alkitab. Tuhan izinkan kita menderita, tetapi Dia terlebih dahulu sudah merasakan penderitaan. Maka kalau Tuhan saja sudah menderita, siapakah kita ini? Betul? Tuhan saja menderita, apalagi kita. Maka justru kita mesti putar cara pikirnya. Justru kalau kita lagi aman, senang, tenang, hidup nyaman saat ini, itu justru yang kita terkadang mesti tanya, kenapa kok Tuhan izinkan saya hidup nyaman? Betul tidak? Itu baru fair. Kenapa kalau menderita baru tanya? Ya kan? Orang biasanya baru setelah menderita baru tanya, oh Tuhan kenapa? Tapi kalau dia senang, dia tidak pernah tanya ke Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya senang? Ini tidak fair manusia. Tetapi poinnya yang saya mau berkata adalah, Tuhan sudah menderita terlebih dahulu. Allah jadi manusia karena Dia juga mau bersama-sama menderita bersama dengan saudara dan saya. Amin. Dan penderitaannya yang paling tinggi ada di mana? Kayu salib, karena Dia tanggung dosa saudara dan saya. Maka saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa Allah jadi manusia itu unik. Tidak ada di dalam agama lain Allah jadi manusia. Ada yang menolak tetapi salah kaprah. Ada yang mirip tapi sama sekali berbeda. Kekristenan unik sendiri. Maka jangan kita minder jadi orang Kristen. Amin. Kita punya kebenaran. Kita punya Tuhan yang sejati. Maka sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Allah mesti jadi manusia? Inilah pertanyaan yang kita mesti tanya. Jangan sampai kita pulang, kita tidak mendapatkan jawabannya. Kenapa Allah mau jadi manusia? Saudara-saudara sekalian, mengapa Allah itu rela mengambil natur yang baru? Dia Allah, Dia tetap Allah, tapi Dia rela mengambil natur manusia. Kenapa? Mengapa Dia rela merasakan kesakitan? Kenapa Dia rela sampai akhirnya mati di atas kayu salib? Inilah yang kita sama-sama mau lihat di dalam Alkitab. Mari kita buka ayat selanjutnya. Yohanes pasal 3. Ayat yang sudah sangat terkenal, tetapi mari kita kembali lihat kedalamannya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yang sudah hafal, mari kita tidak perlu baca. Yang belum hafal, mari kita baca. Sama-sama kita sebutkan ayat ini. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal Tuhan kita, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, mari perhatikan. Pertama-tama, Allah jadi manusia dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Allah jadi manusia karena Allah mengasihi kita. Amin. Saudara, yang mengasihi kita bukan sesama manusia loh. Yang mengasihi kita bukan cuma orang tua kita.
Yang mengasihi kita bukan pemerintah. Yang mengasihi kita adalah Allah sendiri. Allah mengasihi kita, makanya dia rela menjadi manusia. Allah mengasihi kita supaya kita dikatakan tidak binasa. Sekali lagi, supaya tidak apa? Binasa. Apa itu binasa? Kita sudah hafal, kita sudah dengar. Tapi apa sebenarnya binasa itu? Saudara-saudara sekalian, binasa berarti kita bukan menjadi tidak ada. Itu bukan binasa. Itu pandangan ateisme. Oh, kalau saya mati saya jadi tidak ada lagi. Tidak. Saya jadi debu saja dan pokoknya sudah jadi tidak ada. Tidak, saudara. Binasa berarti kita mengalami hukuman kekal selama-lamanya. Mengalami apa? Hukuman kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena masalah terbesar manusia, perhatikan. Masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Kita berdosa. Itulah masalah terbesar semua orang. Semua. Pendeta berdosa. Pemerintah berdosa. Orang tua berdosa. Leluhur berdosa. Anak berdosa. Bukan tidak ada dosa anak. Kita sendiri berdosa. Semua orang berdosa. Inilah masalah manusia. Maka kita tanya, apa itu dosa? Apa itu dosa? Saudara-saudara sekalian, kalau saya tanya apa itu dosa, kita mungkin mulai pikir, mencuri itu dosa. Kita mulai pikir, korupsi itu dosa. Lalu kemudian, kalau kita berzina itu dosa. Kalau kita dendam kepada orang, itu dosa. Benci kepada orang, itu dosa. Tapi kok banyak sekali? Jadi apa itu dosa? Kalau mau disimpulkan apa itu dosa, Alkitab berkata, dosa itu berarti kita yang mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita yang mau jadi apa? Tuhan atas diri kita sendiri. Oh, kita tidak peduli Tuhan yang sejati. Kita tidak peduli firman-Nya. Apa yang aku inginkan itu yang harus terjadi. Yang benar dan yang salah, siapa yang tentukan? Diri sendiri. Yang baik dan yang jahat, siapa yang tentukan? Diri sendiri. Tuhan geser, aku yang jadi Tuhan. Yang cilaka adalah begini, kita masih berdoa kepada Tuhan, tetapi kita yang mau mengatur siapa? Tuhan. Ini lebih celaka. Kita masih berdoa, iya. Kita tidak tinggalkan gereja, iya. Kita masih datang beribadah, iya. Tetapi di hatinya, Tuhan, ikutlah apa yang saya mau. Saya mau kaya, Tuhan bikin saya kaya. Saya mau sukses, Tuhan bikin saya sukses. Kalau begitu siapa Tuhannya? Diri sendiri. Tuhan jadi hambanya. Ini dosa. Mari saudara-saudara sekalian kita selidiki hati kita. Apakah kita mau jadi Tuhan atas diri kita sendiri? Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa karena iblis berkata, kalau kamu makan buah tersebut, kamu akan jadi seperti Allah. Itulah dosa. Ingin jadi Allah. Ingat tadi, Allah jadi, tapi manusia ingin jadi, itulah dosa. Allah jadi manusia, cinta kasih, kabar baik, tapi manusia yang mau jadi Allah, itulah dosa. Dan dunia penuh dengan orang-orang yang mau menjadi Allah. Saudara dan saya juga demikian. Sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita sungguh-sungguh bertobat, kita tergolong manusia yang mau jadi Allah. Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan murka terhadap orang yang mau menjadi Allah. Tuhan murka. Kenapa? Apakah karena Tuhan tersinggung? Aduh,
Siapa kamu? Mau jadi seperti aku? Kamu mau melangkahi aku kah? Apakah Tuhan tersinggung? Tidak demikian. Tuhan pertama-tama bukan dia tersinggung. Untuk apa dia tersinggung? Dia memang Allah kok. Dia tidak perlu tersinggung. Tetapi Tuhan murka terhadap manusia yang berdosa. Karena manusia berdosa merusak hidup orang lain. Saudara, manusia berdosa merusak hidup orang lain. Dan hidup orang lain itu adalah milik siapa? Tuhan. Makanya Tuhan murka merusak ciptaannya. Saudara coba pikir, kalau kita hidup di dalam mencuri, kita hidup di dalam berzina, kita hidup di dalam dendam dan kebencian, kita merusak orang lain tidak? Kita merusak hidup orang lain dan Tuhan murka karena orang lain itu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tidak heran Tuhan murka. Saudara, kalau orang berdosa, dia bukan cuma merusak orang lain, dia juga merusak dirinya sendiri. Betul tidak? Dan diri ini milik siapa? Milik Tuhan. Maka Tuhan murka. Milik Tuhan tapi kita mau merusaknya. Orang yang berdosa, orang yang seks bebas, rusak dirinya sendiri. Orang yang narkoba, rusak dirinya sendiri. Orang yang terikat dengan pornografi, rusak dirinya sendiri. Orang yang terikat dengan games, addicted, tidak bisa lepas dari games, merusak dirinya sendiri juga. Makanya Tuhan murka. Jadi orang berdosa merusak siapa pertama? Orang lain. Kedua merusak. Ketiga orang berdosa merusak alam. Bukankah itu yang terjadi di Sumatera, saudara-saudara sekalian? Karena egoisme, karena kerakusan, mau cari untung dengan cara yang cepat, akhirnya ribuan orang menjadi korban. Karena mau cari untung yang cepat, ribuan orang mati. Orang berdosa merusak alam sekaligus merusak orang lain. Dan terakhir, orang berdosa melawan Tuhan. Dia mau menjadi musuh Allah. Dia mau gantikan Tuhan. Saudara, itu kalau di dalam politik, misalkan kita berkata, saya mau serbu istana dan mau ganti presiden. Itu apa namanya, saudara? Kudeta. Saudara, kudeta itu hukumannya ringan atau berat? Berat sekali, itu kudeta. Bagaimana tidak Allah murka? Karena kita mau kudeta Allah. Aku mau jadi Allahnya. Engkau geser. Atau boleh engkau ada terus di sini, tetapi jadilah sesuai keinginanku. Kurang ajar tidak? Sangat kurang ajar. Tidak heran Tuhan murka. Maka binasa adalah hukuman kekal. Kenapa Tuhan mau hukum selama-lamanya? Karena Tuhan murka terhadap orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang sejati haruslah Tuhan yang murka dengan dosa. Sekali lagi ya, ini mungkin kalimat yang sulit, tapi mari kita terima. Tuhan yang sejati haruslah Tuhan yang murka terhadap dosa. Setuju tidak? Ambil contoh saudara. Andaikan saudara adalah pemerintah, terus saudara tidak murka dengan orang yang melakukan eksploitasi. Saudara senang tidak punya pemerintah yang demikian? Sekali lagi, saudara lihat kejahatan merajalela. Pemerintah diam-diam saja. Sudahlah ya, ampunilah mereka. Namanya juga orang hilaf. Namanya juga orang kan ada kesalahan. Namanya juga orang kan memang biasalah kadang-kadang suka nakal. Saudara punya pemerintah seperti ini, apakah saudara senang? Sama sekali tidak. Mungkin saudara langsung berdiri dari sini, mari kita kudeta pemerintah itu. Kita tidak senang saudara. Maka kalau saja kita tidak senang pemerintah yang tidak murka dengan kejahatan, bagaimana mungkin kita senang kalau Tuhan tidak murka terhadap dosa? Tuhan yang sejati harus murka terhadap dosa. Tetapi saya sambung. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang juga mengasihi orang berdosa. Ini susahnya.
Di satu sisi dia murka, tapi di satu sisi dia cinta dengan setengah mati. Bukan cuma setengah mati, benar-benar dia mati karena dia cinta bagi kita. Amin. Murka dan cinta ini bagaimana? Saudara-saudara sekalian, hanya di dalam kekristenan kita mendapatkan solusinya. Allah murka, benar-benar murka, tapi juga Allah mengasihi. Oleh sebab itu, Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Allah menjadi manusia dengan satu misi saja, yaitu Dia mau selamatkan orang-orang berdosa yang ada di bawah murka Allah. Ini misinya. Dia murka, tapi dia juga cinta. Saudara kalau punya anak, anak bersalah, anak kurang ajar, murka tidak? Senang tidak? Tidak. Tapi apakah waktu mau pukul, hatinya sedih tidak? Sedih. Apalagi lihat setelah dipukul, lebih sedih lagi. Maka inilah hati Bapa. Dia murka, tapi dia juga mengasihi. Bagaimana caranya ini supaya manusia tidak binasa? Saudara-saudara sekalian, Tuhan sayang manusia. Tuhan tidak mau kita binasa. Dia tidak mau satu orang pun dari saudara di sini binasa, ada di dalam hukuman kekal. Maka tidak heran hari ini saudara dibawa untuk beribadah di sini, supaya tidak ada yang binasa. Amin. Saudara bukan dibawa ke Natal yang cuman rame-rame. Natal yang demikian tidak peduli umatnya binasa atau tidak. Tetapi Natal yang sungguh-sungguh beritakan firman adalah Natal yang peduli supaya saudara tidak binasa. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Maka saudara-saudara sekalian, Allah harus jadi manusia. Sekali lagi, Allah harus jadi manusia supaya dia bisa wujudkan cinta kasih dan juga keadilan Allah. Oleh sebab itu Allah menjadi manusia di dalam satu pribadi. Siapa namanya? Yesus Kristus. Cuman disinilah sumber keselamatan. Tidak ada keselamatan di tempat lain di bawah kolong langit kecuali di dalam satu nama, yaitu pribadi Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia cinta kasih dan murka Allah bisa bergabung. Keadilan dan kasih Allah bisa bergabung. Saya akan jelaskan dua hal yang terakhir. Pertama, saudara-saudara sekalian, Allah harus jadi manusia untuk menggenapi, untuk membayar hutang pertama. Saudara, manusia kita punya hutang. Sadarkah kita punya hutang terhadap Tuhan? Hutang yang pertama adalah hutang ketaatan kepada Allah. Hutang apa? Kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, kita harus taat kepada Tuhan. Tetapi kita justru mau melawan Tuhan. Itulah apa tadi namanya? Dosa. Maka kita hutang ketaatan kepada Allah. Siapakah yang harus bayar? Oh ya kita dong. Kan kita yang hutang, kita yang bayar. Kalau ada orang berhutang kepada saudara, terus orang yang berhutang tanya, siapa yang harus bayar? Kita akan langsung marah, ya pasti kamu yang mesti bayar. Betul tidak? Saudara-saudara sekalian, yang hutang kita, maka kita yang mesti bayar. Tapi saya tanya, sanggupkah kita membayar? Sekali lagi, sanggupkah kita membayar? Tidak sanggup. Oh, saya mau bayar dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan segala macam cara supaya saya bisa bayar hutang ketaatan saya. Saudara, makin kita bayar, makin banyak hutangnya. Betul tidak? Makin kita bayar, makin justru kita menumpuk hutang kita. Kita tidak mampu bayar hutang dosa kita. Kita tidak mampu bayar hutang ketaatan kita kepada Tuhan.
Maka Tuhan Yesus berkata, Allah jadi manusia supaya Dia yang bayar hutang dosa kita. Amin. Supaya apa? Dia yang bayar hutang dosa kita. Mungkin kita tanya, bagaimana mungkin manusia dari Adam sampai tahun 2025 tanggal 16 ini, ada berapa banyak manusia saudara di dunia? Enggak terhitung ya. Saat ini saja sekarang yang hidup sekitar 7 miliar kalau tidak salah. Apalagi dari Adam dan Hawa, berapa banyak itu? Terus kemudian kamu, saya hamba Tuhan berkata, Yesus yang bayar, itu mana bisa, mana masuk akal satu orang bayar hutang seluruh umat sejak Adam sampai sekarang, sampai nanti. Masuk akal tidak? Secara manusia tidak masuk akal. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus adalah Allah yang suci. Yesus adalah Allah yang tidak berdosa, manusia yang tidak ada cacat celah. Dia suci secara sempurna, maka Dialah yang sanggup bayar hutang dosa kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita tidak butuh banyak orang. Satu orang cukup, namanya Yesus. Yang penting Dia suci, sempurna, suci, tak terhingga, sehingga Dia bisa bayar semua hutang dosa kita. Saudara, misalkan di dalam suatu negara, andaikan Indonesia ini hutangnya sangat banyak, sekarang lumayan banyak hutangnya. Lalu kemudian ada satu orang kaya berkata kepada Bapak Presiden, sudah jangan khawatir, jangan lagi ambil pajak yang banyak-banyak kepada rakyat, jangan lagi susahkan rakyat, jangan lagi segala hal dipajak-pajak, stop saja. Seluruh hutang Indonesia saya akan bayar. Bisa tidak begitu kira-kira? Bisa saja ya, asalkan ada orang yang kekayaannya tak terhitung. Betul? Maka sama saudara. Di dalam Yesus ada satu orang ini yang suci sempurna, yang kekayaan kesuciannya itu tak terhingga. Makanya Dia bisa bayar semua hutang dosa kita. Amin. Makanya di Alkitab dikatakan, oleh satu orang muncul pelanggaran kepada semua orang. Siapa itu satu orang? Adam. Satu orang berdosa, semua ikut berdosa. Tetapi sebaliknya, ada satu orang yang benar, semua yang percaya kepadanya bisa menjadi benar. Amin. Saudara, maukah percaya kepada Yesus? Tidak ada satu pemimpin agama yang suci sempurna, yang kesuciannya tak terhitung, tak terhingga, sehingga sanggup bayar dosa seluruh umat manusia, kecuali satu, Yesus Kristus. Maka mari saudara-saudara sekalian, maukah saudara percaya kepada Yesus? Saudara, deposito untuk membayar hutang dosa kita itu sudah ada, sudah tersedia. Selama Yesus hidup di dunia, Dia suci sempurna. Coba berikan contoh Pak, bukankah Yesus digoda oleh iblis? Bukankah Yesus ditawarkan, kamu mau jadi kaya? Kamu mau populer? Kamu mau punya segala harta dunia? Boleh, asal sembah Aku, kata iblis. Tapi Yesus berkata apa? Enyahlah engkau, iblis. Yesus tidak tergoda. Yesus waktu di atas kayu salib dicemooh. Katanya, Raja, sanggupkah engkau selamatkan dirimu? Katanya punya mujizat. Coba turun dari atas kayu salib. Saudara, kalau kita jadi Yesus, kita akan langsung penuh dengan amarah dan benci. Kita habisi semua orang itu. Saudara ingat Elisa? Waktu dia naik ke atas gunung, ada puluhan orang di bawah, anak-anak berteriak, botak, botak, botak. Elisa ternyata botak.
Kira-kira apa yang Elisa bikin? Langsung dia hukum mereka, kutuk mereka, mati oleh binatang buas. Saudara, Yesus bisa tidak lakukan itu? Bisa saja, tapi Yesus tidak lakukan. Dia tidak dikuasai dengan dendam, benci, amarah. Tidak, dia justru dipenuhi dengan cinta kasih. Makanya di atas kayu salib dia bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Inilah orang yang suci sempurna. Cuman dia pemimpin agama satu-satunya yang bisa gantikan hutang, bayar hutang dosa kita. Yang berhutang siapa, saudara? Saudara dan saya. Dan kita adalah maka tidak heran Allah jadi supaya bayar hutang dosa kita. Amin. Kalau dia tetap Allah, tidak mungkin dia bisa ganti hutang dosa kita. Karena dia Allah, beda dengan manusia. Dia harus jadi manusia supaya dia bayar hutang dosa kita. Amin. Maka maukah saudara percaya kepada Yesus? Kalau saudara percaya kepada Yesus, yang tadi saya katakan, deposito pembayaran hutang dosa itu sudah siap diberikan bagi saudara dan saya. Ini bukan perkataan saya, ini dari Alkitab. Maka saudara-saudara sekalian, maukah saudara percaya, Yesus, Engkaulah satu-satunya Allah yang sejati, yang jadi manusia, yang sanggup bayar hutang dosaku, hutang ketaatanku, sehingga aku boleh lunas, dan aku yang bersalah bisa jadi benar, karena sudah dibayar hutangnya. Amin. Kedua, saudara-saudara sekalian, yang terakhir, Allah jadi manusia karena dia mau bayar hutang kita yang kedua. Tadi saya katakan kita ada berapa hutang? 2. Dan ini adalah hutang yang semua manusia punya, dan sekaligus kita tidak bisa mampu membayarnya. Hutang yang kedua itu adalah hutang hukuman. Hutang apa? Hukuman. Saudara-saudara sekalian, kita berdosa. Yang berdosa sudah selayaknya mendapatkan, betul tidak? Saudara, kalau ada orang bersalah tapi tidak dihukum, kita senang tidak? Tidak senang. Maka manusia yang berdosa harusnya dihukum, tidak bisa dibebaskan, harus dihukum. Bahkan hukum selama-lamanya, menerima murka Allah. Apa sih itu neraka, saudara? Neraka itu berarti adalah saudara akan selama-lamanya menerima hanya satu, yaitu murka Allah. Saudara, saat ini masih banyak orang hidup di dalam dosa. Apakah dia hanya menerima murka Allah? Tidak, saudara. Orang berdosa masih bisa bernafas. Orang berdosa masih bisa ada keluarga. Orang berdosa masih bisa ada uang. Orang berdosa masih bisa bekerja. Sambil bekerja, sambil berdosa. Sambil menikmati anugerah Tuhan, sambil berdosa. Berarti murka Allah sudah penuh kepada dia atau belum? Belum. Namun kalau di neraka, hukuman murka Allah tidak pernah akan habis-habisnya. Dan memang sudah selayaknya kita terima itu, karena tadi kita terbalik. Manusia mau jadi Allah, maka sudah selayaknya kita dimurkai oleh Tuhan. Kita merusak hidup orang lain, kita merusak diri kita sendiri yang semuanya ini ciptaan Tuhan. Kita merusak alam, kita juga melawan Tuhan, kita mau kudeta Tuhan. Maka sudah selayaknya Tuhan murka. Sanggupkah kita bayar hutang hukuman itu? Tidak, saudara. Tidak sanggup. Maka oleh sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia. Allah jadi manusia di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dia jadi manusia untuk dia tanggung hukuman dosa kita di mana? Di atas kayu salib.
Dia tanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dia harus mati. Karena hukuman dosa yang paling puncak itu adalah mati. Upah dosa adalah, dan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk bayar hutang dosa kita, untuk bayar hutang hukuman kita. Maka dia harus mati di atas kayu salib, saudara-saudara sekalian. Dia yang tanggung seluruh murka Allah. Seperti tadi, seluruh hutang ketaatan dari umat manusia, siapa yang bisa bayar? Yesus. Sekarang juga seluruh murka Allah kepada seluruh umat manusia, siapa yang tanggung? Kok bisa? Seluruh murka Allah kok bisa dia tanggung? Bisa, karena dia adalah Allah jadi manusia. Sanggupkah manusia tanggung murka Allah? Tidak. Tapi kalau Allah jadi manusia, dia tetap Allah. Bisakah dia tanggung hukuman murka Allah? Bisa. Puji Tuhan, karena kita punya pemimpin adalah Allah sekaligus manusia, sehingga dia bisa tanggung seluruh murka Allah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, murka Allah yang menggunung itu dari Adam sampai kiamat. Tidak tahu berapa tinggi murka Allah itu, sudah begitu seperti ombak bergelora di dalam hatinya Tuhan, saking murkanya terhadap dosa. Dan semua itu dia curahkan kepada siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus sanggup untuk menanggungnya, karena dia manusia sekaligus Allah. Tapi dia bukan cuma sanggup menanggungnya, saudara-saudara sekalian. Saya katakan satu hal lagi, dia sanggup menang atas murka Allah. Amin. Karena setelah dia disalib, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menang. Kebangkitannya itu menunjukkan kemenangannya atas maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Di manakah dosamu? Di manakah racunmu? Tidak berkuasa lagi, karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Amin. Cuman ada satu pemimpin agama yang sanggup tanggung seluruh murka Allah, sekaligus sanggup menang atas maut. Amin. Apakah pemimpin agama lain bisa? Tidak bisa. Karena kalau ditanya, kuburannya ada? Ada. Apakah ada yang lihat dia bangkit? Tidak ada. Sedangkan Yesus, berapa banyak orang lihat Yesus bangkit? Sampai satu kali 500 orang lebih sekaligus melihat Yesus bangkit. Berarti saksinya kurang atau sudah lebih dari cukup? Sudah terlalu banyak. Maka karena Yesus bangkit, para rasul beritakan Injil. Karena Yesus bangkit, banyak orang rela mati bagi Yesus. Beritakan Injil, tidak apa-apa dianiaya, tidak apa-apa mati. Karena yang mereka beritakan adalah kebenaran. Amin. Maka apakah saudara-saudara sekalian mau percaya kepada Yesus? Allah yang jadi manusia itu. Deposito. Tadi deposito untuk membayar hutang ketaatan. Sekarang deposito untuk membayar hutang hukuman dosa. Sudah disiapkan. Asal kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak mau percaya bagaimana? Kalau tidak mau percaya, engkau tidak akan pernah bisa bayar hutangmu. Dan itu berarti engkau terus berada di bawah murka Allah. Maka saudara-saudara sekalian, maukah saudara percaya? Mari di Natal kali ini, berikan hidupmu sekali lagi bagi Yesus. Bagi yang belum pernah sama sekali berikan hidup bagi Yesus, percaya kepada Yesus. Mari percaya kepada Yesus, supaya engkau tidak binasa, amin, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Saudara-saudara sekalian, hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Sedangkan di luar dari Yesus, mudah-mudahan, di luar dari Yesus, jikalau mungkin, di luar dari Yesus, tidak yakin. Tapi di dalam Yesus, pasti. Kenapa pasti? Karena Dia satu-satunya yang sanggup bayar hutang dosa kita, hutang ketaatan kita, hutang hukuman Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya di dalam Yesus Allah jadi manusia. Allah sekaligus manusia. Maka mari yang mau percaya kepada Yesus, sembahlah dan pujilah Dia. Karena Dia bukan manusia biasa, tapi Dia adalah Allah. Dan mari yang mau percaya kepada Yesus, percayalah bahwa Dia yang sudah tanggung dosa kita. Karena Dia Allah sekaligus manusia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa.